Seorang pemuda memiliki keterampilan ajaib. Dia bisa langsung mempelajari mantra apapun yang dia lihat. Namun, dia diejek sebagai sampah nomor 1 di sekte. Karena selama 3 tahun, dia tidak pernah menunjukkan satupun mantra. Fang Xing memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Dia membawa seluruh tabungannya ke pavilion harta karun. Dia memilih puluhan manual dasar. Bersiap-siap untuk mengejutkan para saudara sektenya. Ketua penjaga pavilion sangat terkejut. Anak muda, tahukah kamu bahwa membuat salinan buku jade itu mahal? Fang Xing dengan santai berkata dengan percaya diri. Aku punya banyak uang. Namun, ketika tetua menyebutkan harganya 1.300 batu roh, Fang Xing langsung terkejut. Kenapa mahal sekali? Kalian tidak merampok, kan? Tetua itu perlahan menjelaskan. Tidak bisa dihindari. Biaya bahan untuk menyalin memang sebesar itu. Mau atau tidak, Fang Xing melihat tumpukan manual itu. Dengan wajah bingung, dia menghela napas. Akhirnya dia hanya memilih 6 manual yang paling berguna. Tetua itu mengeluarkan 6 buku jade kosong, lalu membuat segel mantra, dan dengan cepat menyalin isi 6 manual tersebut ke dalam buku jade kosong. Kemudian dia melemparkannya ke arah Fang Xing. Totalnya 600 batu roh. Fang Xing merasa tidak puas. Namun, dia tidak punya pilihan selain membayar. Dia menggeledah seluruh tubuhnya, namun hanya menemukan 591 batu roh. Fang Xing berpikir untuk memasang wajah imut, dengan harapan bisa melunasi 9 batu roh sisanya nanti. Namun, tetua itu tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada kredit di sini. Fang Xing berniat untuk berdebat dengan tetua itu. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita. Fang Sidi, kamu kekurangan uang? Aku bisa meminjamkannya sementara. Wanita itu langsung memberikan batu roh kepada tetua. Apakah wanita ini tertarik pada tubuhku? Apakah dia ingin memanjakanku? Tindakan wanita itu membuat pria yang bersamanya marah. Wanita yang dia sukai malah menghabiskan uang untuk pria lain. Dia segera bersiap memberi pelajaran pada pemuda yang tidak tahu diri ini. Namun, dia langsung dibungkam oleh tatapan tajam wanita itu. Untuk meredakan ketegangan, wanita itu memperkenalkan dirinya dan pria tersebut. Barulah Fang Xing tahu bahwa wanita itu adalah Qin Xinger, murid masuk angkatan bersamanya. Dan pria jelek di sampingnya adalah Shen Hujun. Tanpa berpikir panjang, dia pasti seorang pengikut setia. Namun, begitu mendengar nama Fang Xing, Shen Hujun langsung bersemangat. Apakah kamu sampah nomor 1 King Yun? Ucapan itu membuat Fang Xing marah. Si jelek, sampah seperti kamu. Aku bisa melawan 10 seperti kamu. Mendengar ini, Shen Hujun langsung marah besar. Dia paling benci orang menyebutnya jelek. Dia segera mengaktifkan kekuatan roh tingkat 5, dan mengarahkan pukulan ke Fang Xing. Namun, tiba-tiba Shen Hujun merasakan tekanan besar. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Ternyata, itu adalah ulah tetua. Di tempatku, siapa yang berani bertarung? Tetua itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Shen Hujun hanya bisa menekan amarahnya dengan paksa. Namun, dia berbalik dan memberikan tatapan penuh kebencian pada Fang Xing. Anak kecil, tunggu saja. Di dalam sekte, aku akan menghancurkanmu. Qin Xinger dengan cepat menarik Shen Hujun, dan meminta maaf kepada Fang Xing. Karena dia tahu bahwa Fang Xing tidak sesederhana itu. Fang Xing membuka tangannya dengan santai. Asalkan dia memberi 3 sujud hormat padaku, aku akan membiarkannya pergi. Shen Hujun tertawa marah mendengar ini. Selama 3 tahun, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Anak kecil, berani naik arena dan melawanku? Jika tidak berani, panggil aku, kakek, 3 kali. Aku akan memaafkanmu. Fang Xing tetap tenang. Siapa yang tidak pergi adalah cucu. Di jalan, mereka bertemu Murong Sixiong dari lembah Tempa. Kabar bahwa Fang Xing, sampah nomor 1 King Yun, menantang Shen Hujun segera menyebar. Para murid sekte bertaruh berapa jurus Fang Xing bisa bertahan. Liu Sixiong yang cerdik bahkan membuka taruhan diam-diam. Qin Xinger yakin Fang Xing akan kalah. Dia mencoba membujuk Fang Xing untuk melarikan diri. Karena dia tahu Fang Xing hanya mempelajari mantra dasar. Sementara Shen Hujun tidak hanya lebih kuat, dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang rune. Namun, tiba-tiba Fang Xing berbicara. Kamu punya uang? Qin Xinger langsung tersenyum ceria. Dia berpikir Fang Xing sadar dan ingin menggunakan batu roh untuk meminta maaf pada Shen Hujun. Namun, dia tidak menyangka Fang Xing mendengar tentang taruhan, dan berencana meminjam uang untuk bertaruh pada kemenangannya sendiri. Qin Xinger langsung terkejut. Anak ini begitu percaya diri pada dirinya sendiri. Fang Xing langsung mengeluarkan beberapa inti monster dari cincinnya. Qin Xinger langsung tertegun melihatnya. Anak nakal ini ternyata begitu kaya. Dan berdasarkan pengetahuan Qin Xinger, sebagian besar inti itu sangat langka. Ini karena selama beberapa tahun, Fang Xing telah memburu banyak monster. Inti yang dia simpan adalah dari monster langka. Namun, Qin Xinger semakin bingung. Inti monster ini begitu berharga. Kenapa dia masih meminjam uang? Jawaban Fang Xing sangat misterius. Aku takut ada perampok lain di dalam King Yun.
Qin Xinger tiba-tiba menyadari sesuatu. Sidi, apakah semua monster ini kamu yang membunuhnya? Fang Xing mengangguk. Setelah mendapatkan jawaban pasti dari Fang Xing, mata Qin Xinger langsung bersinar. Kita bisa kaya, meminjamkan uang sih oke, tapi kita bagi hasil 50-50 dari kemenangan. Fang Xing langsung marah. Tidak mungkin, Qin Xinger dengan santai menjawab. Kalau tidak mau, lupakan saja. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Fang Xing setuju. Qin Xinger langsung tersenyum lebar. Deal. Namun, Shen Hujun mendengar kabar buruk, bahwa wanita pujaannya bertaruh pada kekalahannya. Shen Hujun merasa sangat kecewa. Ternyata jadi pengikut setia hanya sia-sia. Namun, dia tetap berencana bertanya langsung pada Qin Xinger. Tiba-tiba, Murong Sisiong menghalanginya. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun dalam menggoda wanita, si Mekin pasti hanya sedang kesal denganmu. Lagi pula, kamu bersikeras menantang Fang Xing, dan tidak menghormatinya sedikit pun. Biarkan aku yang membereskannya untukmu. Di sisi lain, Qin Xinger sedang menyiapkan taruhan. Namun, Murong Sisiong tiba-tiba menghentikannya. Si Mei, biar aku yang pasang taruhan untukmu. Qin Xinger mengabaikannya. Namun, tiba-tiba Liu Sisiong yang duduk di samping ikut campur. Karena takut pada otoritas Murong Sisiong, Liu Sisiong menolak menerima taruhan. Hal ini membuat Qin Xinger marah. Menghalangi jalan rezekiku, jangan salahkan aku. Dia segera mencabut jepit rambut burung Phoenix 3 kepala miliknya. Jika Sisiong begitu antusias, aku akan menggunakan jepit ini sebagai taruhan. Berani menerimanya, Murong Sisiong tidak ingin kehilangan muka di depan murid lain. Dengan terpaksa, dia mengeluarkan kotak kayu dari cincinnya. Di dalamnya terdapat sebuah pedang berharga. Aku akan bertaruh dengan pedang ini. Bagaimana menurutmu? Qin Xinger melirik Fang Xing diam-diam, dan mendapat anggukan persetujuan. Dia mengepalkan tinjunya dengan semangat. Aku bertaruh. Kemudian dia menyelinap ke depan arena, dan melemparkan tatapan menggoda pada Fang Xing. Kamu harus menang. Ya, di atas arena, pertarungan Fang Xing dan Shen Hujun akan segera dimulai. Para murid berspekulasi apakah Fang Xing bisa bertahan lebih dari 3 serangan. Bagaimanapun, Shen Hujun memiliki kekuatan lebih tinggi, dan dia adalah jenius dalam seni rune. Shen Hujun melemparkan sebuah jimat kuning dengan santai. Jimat itu terbakar menjadi api. Suhu udara di arena langsung meningkat ratusan derajat. Ketika Shen Hujun mengayunkan tangannya, api roh menghujani Fang Xing. Para murid di bawah arena terkejut. Teknik Shen Sisiong dalam memanfaatkan api jimat sungguh hebat. Qin Xinger juga khawatir, apa dia akan kalah? Namun Fang Xing tetap tenang. Hanya segini, dia melayangkan sebuah pukulan, dan suara guntur terdengar di udara. Kekuatan pukulan itu tidak hanya memadamkan semua api roh, tetapi juga membuat Shen Hujun mundur beberapa langkah. Asap pun menyebar, namun Fang Xing tiba-tiba menghilang. Shen Hujun kebingungan dengan hilangnya Fang Xing. Tiba-tiba, dia merasakan angin kuat di wajahnya. Sebuah tangan kecil menghantam wajahnya. Tamparan keras mendarat di pipinya. Pikiran Shen Hujun menjadi kosong. Bukankah dia sampah? Kenapa dia sekuat ini? Belum sempat dia menyerah, Fang Xing sudah menginjak wajahnya dengan keras. Orang seperti kamu berani mencari masalah denganku? Setelah beberapa saat keheningan, Qin Xinger tiba-tiba berteriak. Kita kaya. Para murid lain tidak percaya. Shen Hujun, yang berada di tingkat 5 roh, kalah oleh sampah nomor 1 King Yun. Dia pingsan dengan satu tamparan. Para murid yang bertaruh Fang Xing kalah mulai panik. Mereka menganggap kemenangan itu pasti. Mereka mempertaruhkan semua uang mereka. Sementara itu, Sisiong, aku menang. 12 batu roh tingkat menengah dan pedang biru tolong serahkan. Murong Sisiong menggertakkan gigi dengan marah. Anak ini berpura-pura lemah, namun, dia hanya memberi Qin Xinger 20 batu roh tingkat menengah. Dan dia kabur tanpa menyebutkan pedang biru. Fang Xing, di sisi lain, sedang mengambil rampasan perangnya. Si jelek ini ternyata sangat kaya. Ada ribuan batu roh di sini. Para murid yang menonton mencoba meninggalkan arena diam-diam. Namun, mereka tiba-tiba mendengar suara Fang Xing yang mengerikan. Kalian mau kemana? Fang Xing berbalik dan menatap Qin Xinger. Apakah mereka sudah membayar taruhan mereka? Setelah mendengar bahwa mereka belum membayar taruhan, Fang Xing langsung marah. Dia mengingat jelas orang-orang ini. Mereka semua bertaruh bahwa dia tidak akan bertahan lebih dari 3 serangan. Seorang murid gemuk yang tertangkap terlihat sangat kesal. Aku bertaruh dengan Liu Sisiong, bukan denganmu. Tidak ada hubungannya dengan Fang Xing. Namun, Fang Xing tidak peduli. Siapapun yang bertaruh aku kalah harus menyerahkan tas penyimpanannya. Ini membuat para murid sangat marah. Mereka mencoba menggunakan jumlah mereka untuk mengalahkan Fang Xing. Namun, dalam sekejap mereka dikalahkan. Melihat Fang Xing dengan terang-terangan merampok para murid, Qin Xinger mulai berkeringat dingin. Karena dia tidak tahu siapa sebenarnya Fang Xing. Dia ternyata perampok peringkat 10 dunia. Menyadari hal ini, Qin Xinger bahkan mencoba meminta pujian dari Fang Xing. Murong Sisiong memang tidak memberiku pedang biru, tapi dia memberiku 10 batu roh tingkat menengah lagi. Mendengar ini, Fang Xing langsung marah. Perempuan boros, pedang biru bernilai lebih dari 100 batu roh tingkat menengah. Kamu puas hanya dengan 10 batu roh tingkat menengah? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menunggak hutangku. Aku harus mengambil pedang itu kembali.
Fang Xing segera membawa si Ji Qin Singer ke lembah tempa untuk menagih hutang dari Murong Ying. Namun, mereka memancing kemarahan penjaga gerbang. Murong Ying adalah murid unggulan lembah tempa. Bagaimana mungkin dia dihina oleh bocah seperti kamu? Penjaga itu menghunus pedang untuk memberi pelajaran pada Fang Xing. Namun, menghadapi lawan dengan tingkat kekuatan lebih tinggi, Fang Xing hanya tersenyum dengan tenang. Dia memanggil pedang emas 9 nyala api dari cincinnya. Dua pedang bertabrakan. Penjaga gerbang merasakan kekuatan besar menyerangnya. Pedangnya terlempar jauh, dan kekuatan itu membuatnya terluka parah. Fang Xing kemudian berteriak marah. Murong Ying, bayar hutangmu sekarang. Keluar sini sekarang juga. Para murid lembah tempat terdiam karena tekanan dari Fang Xing. Tidak ada yang berani menghalanginya. Sementara itu, Murong Ying masih marah karena kekalahannya sebelumnya. Kekalahan itu merusak rencananya. Semuanya salah Fang Xing yang menyembunyikan kekuatannya. Aku harus mengambil kembali kerugianku darinya. Namun, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Kakekmu sudah datang, Murong Ying. Keluarlah untuk menyambutku. Murong Ying langsung marah. Ada yang berani menantangku di sini? Dia segera menuju alun-alun lembah. Siapa yang berani membuat keributan di lembah tempat ini? Fang Xing tidak terpengaruh dengan ancaman itu. Aku datang untuk menagih hutang. Di mana-mana, aku selalu berada di pihak yang benar. Murong Ying sangat marah. Kapan aku punya hutang padamu? Hari ini. Jika kamu tidak menjelaskan, kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Fang Xing tersenyum licik. Qin Siji bertaruh atas namaku. Kan, itu adalah taruhanku. Banyak orang menyaksikan pertarungan itu. Murong Ying tidak bisa menyangkal. Wajahnya menjadi gelap karena malu. Awalnya, sepertinya dia akan membayar taruhan. Namun, tiba-tiba dia mengalihkan perhatiannya ke Qin Singer. Aku dan Qin Simei sudah menyelesaikan urusan kami. Aku bahkan memberinya 10 batu roh tingkat menengah tambahan. Tapi Fang Xing, datang ke sini tanpa alasan. Apakah kamu pikir lembah tempat tidak punya siapa-siapa? Murong Ying mencoba memancing kemarahan semua orang. Dia yakin Qin Singer tidak akan berani membela Fang Xing. Bagaimanapun, dia adalah murid unggulan lembah tempa. Namun, Qin Singer tiba-tiba berdiri maju. Si Xiong, saat kita bertaruh sebelumnya, taruhannya adalah 10 batu roh tingkat menengah dan pedang biru. Tapi kamu hanya memberiku 20 batu roh tingkat menengah. Aku tidak pernah setuju mengganti pedang biru itu dengan 10 batu roh. Murong Ying langsung tertegun. Qin Singer, kamu hanya murid biasa. Berani menentangku. Fang Xing segera menambah bahan bakar ke api. Murong Ying, apalagi yang ingin kamu katakan? Serahkan pedang biru itu. Murong Ying hampir kehilangan akal. Matanya memerah. Dia tiba-tiba berteriak keras. Pedang biru ini adalah hasil tabungan keluargaku selama ratusan tahun. Bagaimana aku bisa menyerahkannya begitu saja? Jika Fang Xing terus memaksa tanpa tahu diri, aku akan menghabisinya dan menyelesaikan semuanya. Semua berakhir di sini. Murong Ying mengayunkan pedang biru itu. Dia melompat dari udara dan menyerang dengan kekuatan penuh. Fang Xing segera memanggil pedang emasnya untuk bertahan. Namun, kekuatan besar membuatnya terpental jauh. Hembusan angin dari pedang biru itu melukai pipinya. Ketika Fang Xing melihat pedang emasnya, terlihat retakan seperti jaring laba-laba. 7 dari 9 formasi di pedang itu hancur. Fang Xing hampir terbelah dua oleh serangan itu. Namun, dia malah terlihat sangat bersemangat. Aku harus memiliki pedang ini. Fang Xing bergerak cepat mendekati Murong Ying. Dia memulai pertarungan jarak dekat. Pedang emas 9 ular Fang Xing menyerang dengan licik dan mematikan. Langsung mengarah ke leher Murong Ying. Murong Ying tidak sempat menghindar. Dia hanya bisa menyuntikkan energi spiritual ke pedang birunya. Tiba-tiba, suara naga terdengar dari pedang itu. Siluet naga dengan taring mencakar menyerang wajah Fang Xing. Fang Xing melompat mundur dengan cepat seperti burung bangau. Pedang biru itu ternyata disegel dengan energi jahat. Energi ini dapat digunakan untuk melukai musuh saat bertarung. Hal ini membuat Fang Xing semakin menyukai pedang itu. Murong Ying tertawa dan menyerang lagi dengan pedangnya. Energi jahat menyertainya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Fang Xing tahu dia tidak bisa menahannya. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan menghancurkan pedang emasnya sendiri. Potongan-potongan emas berubah menjadi cahaya yang terbang ke arah Murong Ying. Murong Ying menyapu potongan-potongan itu dengan pedang birunya. Namun, saat dia bersiap untuk mengejar, Fang Xing tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Murong Ying tertegun. Dasar pengecut tanpa keberanian. Melarikan diri dari pertempuran membuatnya dihina. Para murid lainnya tertawa mengejek. Namun tiba-tiba terdengar teriakan marah Fang Xing. Murong Ying, bahkan pengemis di jalan tahu untuk menerima kekalahan. Kamu bahkan lebih rendah dari mereka. Murong Ying menjadi sangat marah. Dia mengacungkan pedangnya ke arah Fang Xing dan berteriak. Bocah, hari ini aku akan membunuhmu. Namun, baru saja dia berlari menuruni bukit. Langit tiba-tiba gelap. Saat dia melihat ke atas, dia menjadi sangat takut. Fang Xing mengangkat batu besar sebesar roda gilingan, dan melemparkannya ke arah Murong Ying. Batu itu setidaknya seberat ribuan kilogram. Meski Murong Ying berada di tingkat kekuatan ke-6, jika tertimpa batu ini, dia pasti terluka parah. Bagaimana bocah ini memiliki kekuatan sebesar itu? Tanpa berpikir panjang, dia mengayunkan pedangnya ke atas. Batu besar itu terbelah menjadi dua. Para murid terkejut. Murong Sisiong memang luar biasa. Kekuatan ayunan pedang ini setidaknya 5.000 jin. Namun,
Fang Xing tiba-tiba mengangkat dua batu lagi, lebih besar dari sebelumnya. Murong Ying dengan terburu-buru mencoba menangkisnya. Meskipun dia berhasil menghancurkan batu-batu itu, tangannya mulai mati rasa, dan energi spiritualnya hampir habis. Namun, kejadian yang lebih menakutkan terjadi. Kali ini, ada 4 batu besar. Murong Ying hanya bisa melawan dengan sisa energinya. Dia mengaktifkan energi jahat di pedangnya. Namun, dia hanya berhasil menghancurkan 3 dari mereka. Batu terakhir dia tebas dengan semua energi yang tersisa. Untungnya, pedang biru itu benar-benar luar biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak cukup, ketajaman pedang itu cukup untuk menghancurkan batu besar. Namun, Fang Xing ternyata bersembunyi di belakang batu itu. Dia memanfaatkan kesempatan untuk memukul wajah Murong Ying dengan keras. Murong Ying kehilangan kendali atas pedangnya. Fang Xing menangkap pedang itu dengan mantap di tangannya. Pedang itu beratnya sekitar 1000 jin. Namun, tubuh Fang Xing yang kuat cocok untuk menggunakannya. Murong Ying dikalahkan di depan umum dan diinjak oleh Fang Xing. Dia merasa sangat malu dan marah. Kalau berani, bunuh aku. Fang Xing tersenyum dingin. Dia mengayunkan pedang besar itu. Para murid lainnya hampir gila. Apakah Fang Xing benar-benar akan membunuh seseorang di lembah tempat? Pedang biru langsung diarahkan ke leher Murong Ying, tanpa sedikit pun keraguan. Namun, sebuah tali emas terbang dari udara, seperti ular hidup, langsung mengikat Fang Xing bersama pedangnya. Para murid yang hadir segera berlutut, menyapa Elder Tai, menyapa guru. Wajah Elder Tai tampak gelap. Bocah, apakah kau berniat membunuh murid lembah tempat? Namun, jawaban Fang Xing membuat Elder Tai terkejut. Aku sudah tahu kau sedang mengawasi. Aku hanya ingin memancingmu keluar. Hati Elder Tai penuh dengan keterkejutan. Bocah ini bisa mengetahui keberadaanku. Tidak heran leluhur memilihnya. Dia segera melemparkan Fang Xing ke tanah. Kalau sudah selesai bertarung, cepat pergi. Namun, sekelompok murid dalam tiba-tiba berlutut. Mereka mengadu dengan penuh kesedihan. Fang Xing telah merampok semua dari kami. Elder Tai terlihat kaget dan tidak percaya. Dia sendiri merampok kalian semua. Para murid menangis dan memohon. Benar sekali, lihat. Kantong penyimpanan kami ada padanya. Melihat itu, Elder Tai tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tidak masuk akal, dia hendak mengembalikan kantong-kantong itu. Namun, Fang Xing segera panik. Aku mendapatkan ini dengan kekuatanku. Kenapa harus dikembalikan? Orang tua, kau jelas berutang padaku. Kenapa kau membela mereka? Bukan aku. Wajah Elder Tai penuh kebingungan. Kapan aku berutang padamu? Kau masih berani mengelak? Ternyata muridmu belajar mengelak darimu. Muridku mengelak? Siapa? Bicaralah dengan jelas. Fang Xing segera menjelaskan perbuatan jahat Murong Ying, lalu menunjuk para murid dalam yang berlutut. Mereka juga mencoba mengelak. Karena itu, aku harus mengambilnya sendiri. Fang Xing tiba-tiba berpura-pura terlihat sangat menyedihkan. Jika aku tahu kau akan membantu mereka melawan aku tidak seharusnya membantumu 3 tahun lalu di papan catur itu. Elder Tai akhirnya mengingat dia memang berutang budi pada Fang Xing. Dulu dia memakan bidak catur untuk menyelamatkan artefakku, dan menyelamatkan artefak hidupku. Elder Tai mungkin kasar, tapi dia sangat jujur. Saya selalu menganggap diri saya adil dalam berjudi. Tidak tahan melihat orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Elder Tai memandang para murid dengan tajam. Apa yang dikatakan Fang Xing itu benar? Para murid tidak berani mengakui. Guru, bocah ini memutarbalikkan fakta. Semua ini tidak seperti yang dia katakan. Elder Tai berteriak. Aku tanya, apakah kalian berjudi? Para murid langsung gemetar ketakutan. Tapi kami tidak berjudi dengannya. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan itu. Elder Tai memandang mereka dengan kecewa, lalu beralih ke Murong Ying. Apakah kau mempertaruhkan pedang itu? Murong Ying segera berlutut lagi. Saya salah, guru. Fang Xing terlihat puas. Lihat kan, aku tidak bohong. Fang Xing berpikir Elder Tai akan menghukum para murid dalam. Namun, Elder tiba-tiba mengangkat Fang Xing. Bocah, kau telah membuat masalah besar. Ternyata Elder Tai tertarik dengan bakat tempur Fang Xing, dan ingin merekrutnya ke lembah tempa. Namun, Fang Xing hanya ingin bergabung dengan kuil penghormatan langit. Elder Tai tidak marah. Fang Xing, kau tahu persyaratan untuk mengikuti ujian kuil penghormatan langit? Pertama, tingkat kultivasi harus di atas Lingdong level 6. Kedua, waktu keanggotaan harus lebih dari 10 tahun. Ketiga, harus mendapatkan peringkat 3 besar dalam kompetisi murid dalam. Dengan kondisi saat ini, kau membutuhkan setidaknya 7 tahun. Tapi jika kau bergabung dengan lembah tempa, aku jamin dalam 3 tahun kau bisa mengikuti ujian. Ternyata setiap kali ujian, Elder memiliki satu hak rekomendasi, tanpa memenuhi persyaratan apapun, bisa langsung ikut ujian. Fang Xing menyadari rencana Elder Tai, tapi demi masuk kuil, bergabung bukanlah ide buruk. Namun, aku punya satu syarat kecil. Fang Xing mendekati telinga Elder Tai dan berbisik. Ku dengar ada ketua murid di setiap tempat. Tampaknya lembah tempa belum memiliki ketua murid. Beri aku posisi itu, maka aku akan bergabung. Kata-kata itu membuat Elder Tai sangat terkejut. Menjadi ketua murid tidak hanya membutuhkan kekuatan, namun juga kemampuan mengelola banyak hal. Elder Tai awalnya ingin menolak, namun tiba-tiba berpikir, itu mungkin saja dilakukan, tapi kau harus menunjukkan kemampuanmu.
Aku akan memberimu sebuah ujian. Jika dalam 1 bulan, kau bisa mengumpulkan besi terbaik dari semua murid di lembah, posisi ketua murid akan menjadi milikmu. Elder Tai kemudian mengeluarkan sebuah jimat dan mengukir nama Fang Xing di atasnya. Mulai sekarang, kau adalah murid resmi lembah Tempa. Tapi karena kau ingin menjadi ketua murid, semua kantong penyimpanan itu kembalikan kepada adik-adik muridmu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mendapatkan rasa hormat mereka? Fang Xing mengeluarkan kantong-kantong penyimpanan dari pelukannya. Dia tersenyum licik, karena kalian semua akan menjadi anak buahku nanti. Tentu aku harus menjaga kalian dengan baik. Setelah mengembalikan semua kantong penyimpanan kepada adik-adik murid, Fang Xing mengeluarkan simbol identitasnya. Mulai hari ini, aku adalah calon ketua murid kalian. Mulai sekarang, aku akan melindungi kalian. Para murid langsung riuh. Anak ini punya apa sampai berani mengincar posisi ketua murid? Elder Tai jangan-jangan sudah pikun? Namun, tiba-tiba murid Zhang berteriak. Pedang terbang dan batu rohku hilang. Anak kelinci kecil, apakah kau yang mengambilnya? Namun sebelum kalimat itu selesai, sebilah pedang panjang menancap di antara kedua kakinya. Hanya berjarak 1 mm dari bagian pentingnya. Kau tadi bilang apa? Aku kurang dengar. Bisa ulangi? Maaf, Kak Fang, aku salah ingat. Barang-barang di kantong penyimpanan benar adanya. Murid Zhang menjawab dengan wajah penuh penyesalan. Melihat dia menyerah, Fang Xing memandang murid-murid itu dengan penuh wibawa. Aku ingin memberitahu sesuatu. Mulai hari ini, urusan pengumpulan besi terbaik di lembah ini menjadi tanggung jawabku. Siapa yang tidak menyerahkan tepat waktu, jangan salahkan aku tidak memberi ampun. Dari kerumunan, seorang murid dengan gemetar melangkah maju. Kak Fang, ada yang perlu kau tahu. Pemurnian besi terbaik adalah tugas murid senior. Kami belum memenuhi syarat untuk itu. Fang Xing tampak canggung, dia salah sasaran. Kenapa orang tua itu tidak menjelaskan sebelumnya? Keesokan paginya, seorang murid kecil datang mencari Fang Xing. Kak Fang, ini daftar nama murid yang harus menyerahkan besi terbaik. Ada total 21 orang. Setiap orang harus menyerahkan 3 jin. Fang Xing menerima daftar itu. Baiklah, aku mengerti. Kau bisa pergi sekarang. Lalu dia dengan antusias mulai melihat daftar itu. Siapa sangka, Xiao Buding malah tidak pergi. Dia malah menatap Fang Xing dengan marah. Kakak, aku sudah pagi-pagi sekali membawa daftar ini. Apakah kau tidak punya sedikit penghargaan? Fang Xing tertawa kecil. Maksudmu apa? Kau mencoba memeras kakek Fang? Dia berpikir untuk memberi pelajaran. Namun Xiao Buding tetap tenang. Guru bilang, kakak pasti mendapat banyak uang tadi malam. Jadi, kau pasti tidak akan pelit untuk memberi tip. Fang Xing berpikir sejenak. Dia tahu pasti ini ulah guru tua itu. Karena dia sudah merampok banyak barang. Guru itu mengirim orang untuk mengambil keuntungan. Dengan enggan, dia mengeluarkan 1 batu roh tingkat menengah. Wajah Xiao Buding langsung berbinar. Ini batu roh tingkat menengah? Kalau kakak begitu murah hati, ku akan memberimu informasi rahasia. Katanya, para kakak pemurni besi terbaik sedang bersekongkol untuk menjebakmu. Fang Xing tersenyum dingin. Siapapun yang mencoba bermain trik, akan aku hancurkan. Namun, untuk berjaga-jaga, Fang Xing memutuskan untuk menemui para kakak itu terlebih dahulu. Dia mencari kakak tertua, Liu Zhanghua. Dia awalnya ingin menunjukkan kekuatannya. Namun siapa sangka, pria gemuk itu sangat ramah. Kakak Fang, jangan khawatir. Aku pasti menyerahkan besi tepat waktu. Bahkan ketika Fang Xing meminta waktu 10 hari lebih awal, Liu Zhanghua setuju tanpa ragu. Namun, 20 kakak lainnya tampaknya sudah sepakat. Mereka semua menunjukkan sikap hormat dengan kata-kata manis. Fang Xing merasakan ada yang tidak beres, mereka pasti bersekongkol. Namun, dia sudah memiliki rencana. 3 hari kemudian, Fang Xing mengumpulkan semua pemurni besi. Dia membawa 2 keranjang penuh batu roh. Hari ini aku punya pengumuman penting. Siapapun yang menyerahkan besi tepat waktu, akan mendapat 50 batu roh. Tapi kalau tidak selesai, jangan salahkan aku. Liu Zhanghua langsung menyadari trik Fang Xing. Dia mencoba merusak solidaritas mereka dengan uang. Dia buru-buru berkata, kakak, bukankah batu roh ini baru kau dapatkan beberapa hari lalu? Kenapa begitu cepat rela menyerahkannya? Ini jelas ingin memberitahu para murid lain, bahwa Fang Xing demi batu roh bahkan merampok kakak seniornya sendiri. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan batu roh? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Namun Fang Xing sama sekali tidak panik. Aku adalah calon kakak senior besar di lembah Duanzhen. Apa salahnya memberikan sedikit manfaat kepada adik-adik junior? Lalu dia bahkan mengeluarkan simbol identitas dari sakunya. Aku, Fang Xing, bersumpah di sini. Selama adik junior membayar besi murni tepat waktu, mereka dapat menerima 50 batu roh tanpa syarat. Wajah Liu Pangzi langsung berubah suram. Tampaknya tugas yang diberikan kakak Murong tidak mudah diselesaikan. Benar saja, setelah Fang Xing pergi, adik-adik junior segera gaduh. Itu adalah 50 batu roh. Siapa yang tidak tergoda? Liu Pangzi hanya bisa menyemangati adik-adik juniornya. Selama kita melakukannya dengan baik, kakak Murong pasti tidak akan mengecewakan kita. Seorang adik junior tiba-tiba mendekat. Kakak Liu, apakah kakak Murong juga seharusnya memberi sesuatu? Fang Xing memberikan 50 batu roh. Sial, tugasnya belum selesai tapi sudah minta hadiah. Tapi aku punya satu rencana. Kita bisa mendapatkan 50 batu roh dari Fang Xing.
dan juga hadiah dari kakakmu Rom. Para adik junior langsung antusias. Mohon kakak Liu memberikan petunjuk. Akhirnya tiba hari penyetoran besi murni. Suka dengan cerita ini? Klik subscribe, komen, like dan share. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.